Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sebentar. Jangan masuk. Ya, terima kasih. Mari, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih ya. Dengan Mbak Ida yang kemarin WhatsApp saya. Iya, Kalau boleh saya tahu, dapat WhatsApp saya dari siapa ya? dari teman. Mbak Ida itu nyari tahu tentang saya, apa rekomendasi dari teman? Nyari tahu sendiri. Insya Allah, berarti Mbak pertama kali ya bertemu konseling dengan saya. Iya, Sebelumnya Mbak udah pernah konseling? belum. Berarti dengan sukarelawan Mbak menemui saya. Terima kasih juga Mbak telah mempercayai saya sebagai konselor yang ingin membantu Mbak. Sebelumnya Mbak kan belum pernah konseling. Nah, Mbak, apakah Mbak udah tahu apa itu konseling? Belum. Baik, sebelum ke tahap inti konseling, di sini saya izin memberitahu apa itu konseling. Nah, di sini konseling yang kita maksud itu konseling individual, di mana konseling itu proses yang terjadi antara seseorang dengan seseorang yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasi dan adanya pemberian bantuan dari konselor. Nah, maksud seseorang dan seseorang itu Mbak sebagai konseling dan saya seseorang itu sebagai konselor, di mana saya konselor akan membantu konseling menangani masalah yang dihadapi. Adapun tujuan dalam konseling ini dimana untuk mengatasi masalah pada klien. Nah, maksud klien di sini itu konseling, yaitu Mbak sendiri yang punya masalah dan saya konselor akan membantu Mbak dan untuk memandirikan menyelesaikan masalah. Jadi saya hanya membantu dan keputusan akhir yaitu ada di Mbak. Saya hanya membantu memandirikan cara mengatasi masalah Mbak. Adapun apa itu konseling, tujuan dalam konseling juga terdapat asas-asas. Nah, yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana asas ini tuh asas kunci, asas utama yang terdapat dalam konseling. Asas yang menuntut seorang konselor untuk merahasiakan data atau masalah pada konseling. Jadi kalau Mbak mau cerita kepada saya tidak apa-apa, karena saya tidak akan membocorkan masalah pribadi Mbak. Dan yang kedua, asas kesukarelaan, di mana asas ini jika Mbak udah percaya sama saya, karena saya memegang asas kerahasiaan, Mbak dengan sukarela menceritakan apa yang Mbak rasakan, apa yang Mbak ingin ceritakan kepada saya dengan tidak ada paksaan dari manapun, karena Mbak sukarela, karena Mbak sudah percaya sama saya. Yang ketiga, asas keterbukaan, di mana asas ini tidak ada yang ditutupi dari Mbak sendiri yang ingin bercerita, silahkan, dan tidak ada tertutup. Jadi Mbak silahkan terbuka dengan apa masalah Mbak, dan saya tidak akan membocorkan. Dan yang terakhir, asas keputusan terakhir, di mana asas ini saya serahkan penuh kepada Mbak, apakah Mbak bisa menerima atau tidaknya
bantuan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Tidak ada. Kalau tidak ada, jikalau tidak ada, sebelum kita ke tahap inti dalam konseling, apa yang Mbak ingin ceritakan pada pertemuan kali ini dengan saya? Saya di sini ingin bercerita mengenai tentang percintaan saya yang terkadang itu buat kepikiran pada saat saya kuliah. Jadi saya tuh bingung kenapa percintaan saya itu berbeda gitu. Maksudnya jadi saya tuh kadang bingung sama diri saya sendiri. Sebenarnya saya nih suka nggak sih terhadap lawan jenis, atau ada nggak sih lawan jenis juga yang suka sama saya gitu. Kadang hal-hal yang kayak gitu tuh membuat saya tuh kepikiran. Jadi padahal dulu saya juga pernah mengalami percintaan tersebut, tapi setelah SMA memang saya tidak mengalami percintaan tersebut yang kayak orang-orang gitu. Jadi saya emang merasakan adanya cinta, saya suka sama orang, tapi saya tuh nggak mau saya ini pacaran lah gitu. Tapi di sisi lain saat sekarang ini saya tuh kayak butuh seseorang yang buat saya itu kayak buat penyemangat saya, buat kayak adalah tempat cerita selain orang tua, selain keluarga, selain teman dekat. Jadi saya tuh butuh itu. Tapi di sisi lain juga saya tuh kayak belum mau terlibat cinta gitu sama lawan jenis. Jadi saya tuh bingung di situ. Sebenarnya gimana gitu tuh? Saya tuh harus gimana? Apa saya harus apakah saya harus mempunyai pacar gitu tuh biar kayak misal kuliah saya nggak terganggu, terus saya bisa fokus kuliah karena ada penyemangat, atau emang saya tuh ya kayak gini-gini aja. Dan di sisi lain juga saya tuh ngerasa nyaman kayak gini, tapi emang gak munafik, di sisi lain juga saya tuh butuh seseorang itu gitu. Sebelumnya nih, bagaimana nih kabar keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Terus Mbak Ida sejak kapan merasakan permasalahan ini? Awalnya sih nggak terlalu saya pikirkan. Jadi semasa saya SMA ya biasa aja saya jalani, walaupun saya ngeliat teman saya ada yang udah punya pasangan, ada yang biasa aja, ada yang kayak saya gitu. Ya jadi saya nggak terlalu mikirkan hal itu awalnya. Cuma semenjak masuk kuliah dan sampai sekarang kayak sering terlintas gitu. Kenapa ya kok saya emang nggak punya pacar gitu? Kok saya emang nggak bisa loh kayak teman saya itu? Apa emang karena dari diri saya yang belum mau menerima? Apa karena emang ada seseorang yang entah kenapa gitu? Padahal ya nggak munafik juga, saya tuh kadang iri gitu lah ibaratnya ke teman-teman saya yang malah sampai bisa gonta-ganti pasangan, sampai kayak yang udahnya tuh kayak masih ngejar-ngejar gitu. Jadi seakan-akan kayak kok saya mah gini-gini aja ya gitu, kok saya emang nggak bisa ya kayak dia gitu tuh. Tapi ya saya biasa aja juga gitu tuh herannya tuh. Jadi nggak kayak kepikiran, tapi hanya terlintas sekedar lewat doang gitu tuh, nggak kayak terus dihantui, ih saya ini kenapa ya masih kayak gini-gini aja gitu. Paling ya kalau lagi keinget atau kepikiran baru saya kayak ngerasa gimana gitu. Lalu Iya jadi ya bingung gitu tuh, saya tuh harus
harusnya gimana gitu tuh. Saya juga kadang mau cerita ke teman saya, ya saya cerita, cuma kayak ya gimana, namanya teman saya udah punya gitu, pasti kan kayak setidaknya kayak cuma ngasih semangat, ya ya udah itu mah balik lagi ke diri kamunya. Sedangkan diri saya itu kayak belum ngasih, ya udah kamu tuh ayo dong gitu ngasih pilihan, ya kamu kalau mau kamunya mau, ya yang misalnya datang nih ya udah kamu jalani itu. Nah kalau enggak ya ya udah enggak, berarti itu tuh enggak jadi permasalahan dong harusnya buat saya. Tapi kenapa gitu, kayak saya tuh mau mencoba, ya udahlah biasa aja gitu tuh, nanti juga jodoh mah datang sendiri. Tapi nya kayak gimana ya, lambat laun tuh kayak masih kayak ya keinget gitu tuh, ih kenapa ya kok saya mah nggak bisa kayak teman saya gitu, teman saya mah ini ya iri gitu tuh. Iri mah ada, cuma yang nggak terlalu berlarut-larut dalam keirian itu. Cuma ya yang saya pikir tuh kenapa gitu tuh, kadang tiba-tiba kayak kepikiran lagi gitu. Sebelumnya nih, saya apresiasi banget kepada Mbak Ida yang dengan udah beranilah menceritakan permasalahan Mbak Ida kepada saya. Kalau boleh saya tahu dari cerita Mbak Ida, setelah Mbak Ida cerita kepada saya, apakah Mbak Ida sudah merasa lebih tenang, lebih nyaman? Ya jadi setelah saya cerita tadi, terus saya pokoknya ya setidaknya sedikitnya tuh saya udah merasa lega, udah tenang, dan ada sedikit gambaran lah buat kedepannya saya tuh harus gimana gitu. Jadi Mbak Ida sudah tahu bagaimana Mbak Ida setelah menceritakan ini kepada saya. Mbak Ida sudah tahu cara menyikapi apa permasalahan Mbak Ida. Iya. Jadi dapat saya apa yang Mbak Ida ceritakan tadi tuh Mbak Ida butuh support system. Kadang iri juga sama teman-teman ya, iri kayak pengen punya penyemangat. Nah, setelah Mbak Ida bercerita tadi, apakah ada yang ingin diceritakan kembali atau diceritakan apa yang belum diceritakan kepada saya? Silakan Mbak. Iya, jadi sebenarnya saya juga nggak terlalu memikirkan hal itu gitu. Kayak maksudnya ya saya juga punya orang tua, punya teman, itu juga sebenarnya udah jauh lebih dari cukup gitu buat kayak nyemangatin saya belajar yang benar. Kayak nasihat orang tua saya juga kayak udah jadi acuan saya buat semangat gitu. Terus dari teman-teman saya juga, ya udah gak usah dipikirin dah ini nanti juga ini mah datang sendiri, udah waktunya mah gitu. Jadi dari situ juga saya sebenarnya nggak terlalu kepikiran, cuma hanya sekedar terlintas aja gitu tuh. Terus dari orang tua saya juga kan kayak biasa nyemangatin, kayak nggak usah mikirin ke situ-situ gitu kata orang tua saya juga. Jadi ya udah dari situ saya kayak nggak, ya udah nanti juga kalau urusan itu mah bisa belakangan gitu tuh, yang penting kamu kuliahnya benar, belajarnya yang benar gitu. Urusan itu mah ya kayak ngalir aja gitu tuh, nanti juga kalau udah waktunya mah datang sendiri kata orang tua saya kan gitu. Jadi dari situ juga saya ya udah gitu tuh, kayak ya kayak sekarang gitu tuh, jadi nggak terlalu benar-benar kepikiran keras gitu tuh masalah itu. Jadi yang membuat saya tuh kayak belajarnya kurang, enggak sebenarnya, cuma kalau masalah belajar emang kayaknya dari diri saya juga gitu tuh yang kurang. Sebenarnya hal itu tuh nggak jadi acuan buat saya tuh, jadi malas belajar juga gitu tuh, dan nggak jadi kebutuhan pokok juga yang harus terpenuhi gitu tuh. Kayak nanti juga ya bakal ada waktunya gitu tuh. Dari situ juga saya tuh kayak belajar gitu tuh, kayak biar jadi dewasa gitu tuh. Maksud dewasa tuh maksudnya kayak nggak harus loh dah kamu tuh harus ada ini, harus ada penyemangat seseorang gitu biar kamu tuh belajarnya fokus ini. Kayak itu tuh sebenarnya kayak
kayak bonusnya gitu tuh, kayak nggak jadi acuan. Iya, jadi dari situ tuh kayak saya tuh nggak terlalu terpaku ke situ gitu. Kayaknya ya saya kayak gini juga yang penting saya bisa hidup, saya bisa kayak berteman, saya bisa ngelakuin hal yang saya inginkan gitu tuh. Mungkin dari situ juga saya kayak bisa lebih memperbaiki dirinya, lebih banyak waktu gitu tuh, biar saya tuh kayak mempersiapkan diri saya, memperbaiki diri saya untuk kedepannya kayak gimana. Itu tuh jadi kayak sebenarnya menguntungkan juga gitu tuh ke diri saya, nggak memiliki pasangan di saat sekarang ini. Tapi emang gimana sih, masanya remaja yang butuh sosok pendamping, penyemangat kayak yang lain gitu tuh. Jadi ya nggak menutup kemungkinan sih remaja seusia saya ini nggak butuh pasangan, nggak butuh sosok seseorang yang bisa nyemangatin dia, yang selalu ada, katanya sih kan gitu. Tapi mau gimana gitu tuh, saya juga kayak nggak terlalu terpaku ke hal itu gitu tuh. Dan dari situ juga saya kayak mau, ya udah dah, kamu juga kayak gini bisa kok gitu, kamu tanpa adanya ini juga bisa jadi kayak gini kok gitu. Dan saya kuliah biasa aja gitu tuh, nggak terlalu kok saya mah ini ya kuliah nggak kayak gitu gitu tuh. Jadi ya dari situ kayak saya ya udah gitu tuh, ya udahnya saya tuh. Tapi kadang ya kayak gitu, yang ada aja bingungnya gitu tuh. Jadi harusnya tuh gimana gitu tuh. Jadi sebelumnya Mbak Ida apakah sudah pernah cerita ke teman atau ke sahabat terdekat Mbak Ida masalah Mbak ini? Sudah, cuma lebih spesifik ke yang kayak gini nih kayaknya belum gitu tuh. Dan kayak dari cerita ke teman tuh kayak sama aja, respon teman saya tuh ya hampir mirip lah, walaupun beda orang gitu. Ya intinya tuh kayak ya udah, itu mah balik lagi ke diri kamunya, maunya gimana, kamunya nyaman enggak ngejalanin yang saat sekarang ini. Kalau kamu nyaman, ya buat apa gitu tuh butuh seseorang itu, toh kamu juga sekarang udah nyaman gitu tuh. Ya dari situ jadi saya iya ya gitu, gimana ya gitu tuh, ya nyaman sih nyaman gitu tuh, tapi kayak nggak menutup kemungkinan di masa yang kayak sekarang ini gitu tuh, di usia saya yang kayak gini segini kayak kalian ini gitu, nggak butuh gitu tuh. Dan kayak obrolan kitanya aja kayak ujung-ujungnya ke situ gitu tuh. Jadi gimana saya nggak kadang kepikiran gitu tuh, orang setiap kumpul sama teman-teman saya juga obrolannya kayak gitu gitu tuh. Dari yang Mbak Ida ceritakan kepada saya ikut merasakan apa yang Mbak Ida ceritakan kepada saya. Nah, tampaknya yang Mbak Ida ceritakan tadi ada kata-kata yang bingung. Nah, saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih lanjut perasaan bingung yang Mbak Ida rasakan itu seperti apa dan bagaimana. Iya, jadi saya tuh bingungnya ya ke diri saya sendiri, maunya gimana gitu. Dan emang hal itu tuh sering kayak terlintas ke saya tuh karena emang circle pertemanan saya juga kayak gitu gitu tuh. Kayak maksudnya ya pada udah punya pasangan, sering kalau kumpul ceritanya ini itulah gitu, sama pasangannya lah ini. Jadi kan kadang saya juga kayak mau bodo amatnya susah gitu. Dan dari situ tuh saya juga bingung ke diri sayanya, kamu nih mau kayak gini aja atau emang kamu juga pengen kayak teman-teman kamu gitu. Tapi mungkin saya tuh nggak maunya itu bukan nggak mau yang emang nggak mau gitu tuh. Nggak maunya itu kayak mungkin nanti ke depannya yang saya tuh nggak mau ngalamin yang begini-begininya, yang mungkin yang kayak membuat saya bakalan kayak semakin bukannya semangat malah males, mungkin ke situnya. Tapi kan kayak saya tuh kayak nggak ada mau mencobanya gitu tuh ke situ. Iya, jadi saya tuh ya bingungnya dari situ gitu. Tampaknya Mbak Ida sendiri masih ragu dengan
apa yang Mbak Ida ingin lakukan. Nah, sini saya ingin bertanya nih ke Mbak Ida, hal apa yang membuat Mbak Ida semangat? Yang membuat saya semangat ya dengan cara melakukan hal yang kayak, kalau saya kan hobinya nonton, jadi kalau saya mau lagi ini, kadang dengan menonton itu saya jadi semangat. Jadi saya mengerjakan tugas terus kuliah ya, jadi semangat gitu tuh. Terus karena teman juga bisa berpengaruh kalau saya sendiri, jadi kayak dari temennya yang kayak gimana nih, kalau teman saya yang mendukung saya, yang kayak support ke saya, itu ke saya tuh feedbacknya yang buat saya semangat gitu tuh. Jadi saya juga bisa menjalani perkuliahan sebenarnya tanpa si pasangan itu gitu, balik laginya kan ke situ. Cuma ya karena emang temen sayanya punya gitu, jadi kayak kok saya emang enggak sih gitu tuh. Ya sebenarnya saya semangat aja gitu tuh, cuma ya kayak tadi itu saya yang udah saya jelasin, kayak ya cuma terlintas doang kadang gitu. Iya. Ya jadi gimana ya, ya intinya saya tuh masih belum bisa mengertiin diri saya sendiri. Kayak buat nyemangatin diri saya sendiri aja saya kadang bingung, kayak belum nemu nih kayak misalnya nonton juga nggak setiap saya habis nonton itu tuh bisa buat saya semangat atau bahagia gitu. Jadi saya tuh belum nemuin hal yang bisa buat saya tuh semangat sama bahagia itu gitu dong. Nah, kalau misalnya Mbak Ida lagi down, hal apa yang Mbak Ida lakukan? Kalau saya lagi down, balik lagi sih, kalau misalnya saya kuliah saya down, ya balik lagi ke prinsip saya awal kuliahnya karena apa gitu. Ya ingat keinginan awalnya kayak gimana gitu tuh. Kayak misalnya saya kuliah nih pengen dapet nilainya gede, masa saya ngerjain tugasnya ogah-ogahan, males-malesan gitu kan, berarti saya nggak inget dong keinginan saya di awal. Jadi ya kayak gitu kalau saya. Apakah masih ada yang mengganjal di diri Mbak Ida sendiri? Ya itu saya masih butuh gitu penyemangat sama sosok orang yang bisa nasihatin saya lebih dari keluarga saya, teman saya, dan yang bisa ngertiin saya gitu. Jadi tahulah gitu tuh yang harus saya lakuin ini kayak gini, harusnya kamu tuh kayak gini, kamu tuh nggak kayak gini loh gitu. Jadi itu tuh belum saya temuin gitu tuh. Jadi saya juga belum bisa kayak memilih dan menentukan yang pas buat saya gitu. Udah sih paling itu. Setelah Mbak Ida bercerita kepada saya terima kasih, dan saya memberikan apresiasi kepada Mbak Ida yang sudah mempercayai saya. Di sini Mbak Ida lagi semangatnya berjuang buat membahagiakan orang tua, dimana di masa ini tuh Mbak Ida emang benar-benar lagi butuh orang, dan jangan terlalu terpaku lah sama orang itu gitu. Mbak Ida harus ingat lagi tujuan Mbak Ida kuliah, tujuan Mbak Ida belajar, buat Mbak Ida tetap semangat, karena seseorang emang butuh tuh yang namanya support system. Tapi jangan pernah putus semangat, ingat tujuan. Kembali lagi ke tujuan Mbak Ida itu kuliah buat apa dan menjalani hidup itu buat apa. Dan kalau
Saya memberikan saran kepada Mbak Ida. Mbak Ida jangan terlalu terpaku lah sama hal-hal yang dunia luar. Kayak Mbak Ida pengen kayak orang-orang, nggak usah. Jadilah diri Mbak Ida sendiri. Nanti juga jangan selalu memikirkan hal-hal yang membuat Mbak itu terganggu kepada Mbak Ida. Kedepannya Mbak Ida lebih hati-hati, lebih semangat lagi, lebih percaya diri. Ya, pasti ada kok orang yang benar-benar ingin membantu Mbak Ida, ingin membuat Mbak Ida semangat, ingin mendengarkan cerita Mbak Ida. Sebelumnya saya terima kasih sekali kepada Mbak Ida yang sudah percaya kepada saya sebagai membantulah masalah Mbak Ida. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih kembali karena Mbak sudah mau mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, permasalahan saya yang memang kalau tidak saya ceritakan itu bakalan terpendam gitu tuh cerita itu. Sebelumnya saya ucapkan 1000 maaf jika saya ada kata-kata yang kurang enak dan kata-kata yang menyinggung hati Mbak Ida. Ucapkan terima kasih. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu